Emang orang baca buku? Emang anak-anak suka buku? Saya tidak percaya bahwa minat membaca anak-anak kita rendah. Halo, saya Reda Godiamo. Sehari-hari saya menulis dan bermain musik, dan saat ini menjadi teman Windy Aristanti dalam menyiapkan Pacar Merah Kecil. Pacar Merah adalah sebuah festival kecil literasi dan pasar buku keliling Nusantara. Dicetuskan, foundernya adalah Windy Aristanti. Dia membuatnya pada tahun 2019 awal kalau tidak salah, dengan membuat festival dan pasar buku itu di Jogja pertama kali. 6 bulan kemudian dia buat lagi di Malang, kemudian berpindah ke Semarang, lalu pandemi lewat online, lalu kemudian buat lagi di Bandung dan Surabaya. Di antara itu ada Pacar Merah Kaget yang kecil-kecil di Post Blok dan di M Blok juga gitu. Jadi ini adalah sebuah, ya kalau secara umum mungkin orang lihat, oh ini pasar buku, tapi sebenarnya ini adalah festival literasi dan dengan banyak acara yang terkait dengan literasi, dengan buku, dengan penulis. Kami ingin mendekatkan buku dan karya sastra pada banyak orang. Kalau pasar buku, kita hanya menjual buku. Kita menyediakan buku dan mungkin dengan harga yang ada diskonnya, lebih murah gitu. Tapi kalau festival literasi, ada penulis di situ yang datang bercerita tentang karyanya. Ada workshop, lokakarya, ada kegiatan diskusi, ada kelas-kelas belajar yang semua berkaitan. Dalam hal ini ya, saya belajar banyak dari Windy bahwa ketika kita bicara literasi, kita tidak hanya bicara tentang tulis-menulis, karang-mengarang, tapi kita belajar berbagai hal. Dan bagaimana hal-hal yang banyak itu dibagikan dalam bentuk buku, dalam bentuk karya, dalam bentuk diskusi, dan literasi akhirnya menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah sarana untuk belajar apapun gitu. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, oh festival literasi itu berarti pertemuan antara penulis dengan pembaca ya gitu. Readers and writers, writers and readers gitu. Tapi ya bisa, tetapi saya rasa di Pacar Merah saya belajar bahwa festival literasi itu tempat siapapun belajar banyak hal dengan menyenangkan gitu. Windy Aristanti sudah punya ide untuk membuat Pacar Merah Kecil sejak lama. Tapi mungkin baru keluar, baru tercetus ketika pada suatu malam di Pacar Merah Solo. Saya sedang duduk di sebelahnya, terus saya bilang, kenapa nggak buat Pacar Merah Kecil ya? Saya bilang gitu. Kenapa saya bertanya itu pada dia? Karena malam itu di Solo saya melihat anak-anak begitu gembira bermain dengan buku, bertemu buku, membaca buku, bertemu dengan teman-temannya yang juga sesama pencinta buku, ikut kelas, banyak kelas, ikut kelas menulis, ikut kelas menggambar, lalu membuat cerita dari gambarnya. Saya merasa, selama ini kita membuat festival literasi itu buat orang dewasa. Padahal anak-anak ini juga perlu loh festival literasi untuk mereka. Festival buku buat mereka. Ya itu saya tanyakan pada Windy. Terus Windy bilang, oh sangat mau, dan itu sudah saya pikirkan sejak lama. Terus lalu apa yang menghalangi itu? Dia bilang, saya nggak punya teman untuk berdiskusi, untuk memikirkan ini lebih jauh, dia bilang. Saya cuman, kalau kamu mau dan butuh teman, saya mau loh menemani gitu. Saya tidak menyangka bahwa kalimat saya yang sangat sederhana itu menjadi hal yang penting buat Windy. Jadi Windy bilang, betul mau ditemani? Terus saya juga bilang, iya betul, saya akan temani kamu. Dan sejak itu Windy langsung datang dengan ide mau buat festival Pacar Merah Kecil. Lalu apa yang harus disiapkan? Nah, kami mulai membahas itu dengan sangat intens. Lalu mulai membuat uji coba berkali-kali. Jadi Pacar Merah Kecil yang ini adalah hasil uji coba kami, 4 kali uji coba baru kami buat ini. Jadi mulai dengan yang sangat kecil di Gulali, Gulali Festival, ruangannya hanya sebesar ini, membuat pasar buku, terus kemudian kami juga membuat kelas menulis, kelas mendongeng di situ. Jadi ada satu pojok dibagi, oke, berarti dari kegiatan ini kegiatan ini bisa masuk. Buku-buku mulai kami kurasi, terus kemudian mulai
ikut nebeng festival orang lain di Bandung, di Perpusnas. Lalu kemudian kami membuat uji coba yang agak besar di M Block di Gudang Pruri, itu lumayan besar tempatnya. Nah dari situ kami mulai juga tahu bahwa oke, kalau nanti membuat ini berarti ruangannya harus besar, anak-anak bisa berlari-lari, anak-anak bisa memegang buku dengan gampang, kegiatannya harus berbagai-bagai yang membuat mereka merasa senang itu. Dan yang paling kami pikirkan adalah meja. Karena pada waktu itu mejanya masih setinggi ini, terus teman-teman yang sangat kecil itu kan megangnya jadi agak perlu usaha ya, harus menggapai. Terus mereka mau lihat covernya nggak bisa. Oh berarti kami membutuhkan meja khusus untuk itu. Lalu memikirkan kalau iya tempatnya di mana. Postblok kemudian menjawab kebutuhan kami itu dengan menyediakan tempat yang sangat luas ini di sini. Lalu ya sudah, mulailah acara disusun. Sungguh tak terbayangkan gitu bahwa acara yang disusun ternyata bablas sampai 80. Kayaknya ini perlu. Wah, tiba-tiba sudah 80. Stop, bahkan lebih. Stop. Jadi ya begitulah ceritanya, dari sebuah omong-omong yang sangat santai di malam hari itu tiba-tiba jadi festival sebesar ini gitu. Kalau bisa orang bilang 01-nya ya ini. Gimana perasaannya? Deg-degan sekali karena waktu kami menyusun rasanya baik-baik saja ya gitu kayaknya. Tapi begitu tulisan Pacar Merah berdiri di atas tangga itu tiba-tiba serius nih, kayaknya serius ya. Lalu kemudian mulai menyusun buku. Ya ampun, besar ya ternyata ya, besar ya. Jadi sangat semangat, sangat deg-degan juga, sangat senang yang pasti. Dan sebenarnya yang paling membuat senang adalah ketika melihat teman-teman kecil berlarian masuk, bermain dengan buku, menikmati setiap melihat buku-buku yang ada di depan mereka, dan mereka ngambil, mereka baca, mereka buka, dan bertemu dengan teman-teman yang ada dalam cerita itu. Buat kami itu adalah kegembiraan yang ultimate happiness ya, gitu buat kami. Pertanyaan lain terkait soal, emang orang baca buku? Emang anak-anak suka buku? Sejauh ini pengalaman kami, orang-orang suka buku. Masalahnya bukunya nggak ada. Terus kemudian, tapi orang sekarang sukanya gadget. Ya memang, orang anak-anak diberi gadget. Oke betul, tapi siapa yang memberikan itu? Orang dewasa kan yang memberikan itu. Orang dewasa ingin anak-anak tidak ribut, ingin anak-anak diam, ingin anak-anak duduk terpaku di satu titik dan tidak mengganggu mereka dengan memberikan gadget. Lalu kemudian ketika mereka sudah agak besar, anak-anak itu dituntut untuk bisa membaca. Tapi bisa membaca, suka buku, ayo dong literasi. Tapi apakah orang dewasa, apakah orang tua mau memberi contoh, mau melakukan kegiatan membaca buat diri mereka sendiri dan kemudian diteladani oleh anak-anak? Ya. Pertanyaannya saya kembalikan kepada para orang-orang dewasa ini. Seberapa besar sih kita cinta kepada generasi yang akan datang, kepada anak-anak gen alpha, dan mungkin yang mendatang adalah gen beta itu. Kalau kita memang sebegitu cintanya pada mereka, ya kita harus bekerja keras untuk itu. Tapi sebelum itu, kita harus menjadi teladan buat mereka. Kita harus membaca buku, kita harus mencintai literasi. Dan ya tanpa itu anak-anak tidak akan pernah melihat betapa indahnya buku kalau tidak diberi contoh. Gitu sih. Ini mengundang pertanyaan banyak orang gitu. Jadi orang bertanya, hah, untuk anak-anak aja gitu. Terus emang bisa gitu. Lalu misalnya buat mereka mungkin ya tentu saja kami membutuhkan dukungan finansial, dukungan sponsor gitu. Tapi orang-orang melihat bahwa aduh festival literasi ya buat anak-anak ya. Boleh nggak lihat dulu kamu bikin, nanti tahun depan kalau oke nanti tahun depan kami dukung gitu misalnya. Nah itu kan sebenarnya aduh repot ya. Kenapa nggak bantunya dari sekarang aja sih gitu. Jadi dukungan-dukungan seperti itu adalah hal yang menantang. Tapi yang menarik adalah kami justru mendapat dukungan dari yang pihak-pihak yang tidak kami duga. Seperti kedutaan Swedia misalnya. Jadi pada satu hari kami bertemu, lalu mereka bilang Swedia ingin mengenalkan buku cerita anak-anaknya kepada anak-anak Indonesia yang di luar Astrid Lindgren, penulisnya di luar Astrid Lindgren. Oh ya, ya udah
tuh ada tempat tuh di pos blok satu pojokan, kamu mau isi gitu. Oh ya boleh. Oh ternyata mereka sangat senang lalu mendukung kami. Terus karena saya bekerja sama dengan UN, dengan PBB, jadi champion for digital literasi mereka. Terus jadi saya ngobrol, nih kami punya kegiatan ini loh, kamu mau ikutan nggak? Oh ya boleh, boleh ngirim anak-anak pengungsi. Pas mereka bilang senang banget. Sayap itu bisa membawa kita terbang jauh, membawa kita terbang tinggi ke tempat-tempat yang kita impikan, yang kita ingin tuju. Dan kenapa sayap? Saya selalu bilang pada teman-teman saya yang punya anak-anak dan merasa bahwa anak-anaknya harus tinggal bersama mereka gitu ya. Saya selalu bilang bahwa ketika kita punya seorang anak, setiap hari selama kita bersama dia, sejak kecil kita selalu mendorong mereka untuk punya cita-cita besar. Kita beri dukungan sehebat-hebatnya supaya cita-cita itu tercapai. Itu sama saja dengan upaya kita menumbuhkan sayap pada mereka. Dan ketika sayapnya itu pada suatu hari sudah lengkap, sudah kuat, tulangnya bagus, bulu-bulunya lebat, dan ketika dikepakkan akan membuat dia terbang, alangkah jahatnya kita sebagai orang tua kalau kita bilang, kamu jangan pergi jauh deh, kamu temani aku deh, aku udah tua nih, aku gak punya siapa-siapa. Kalau itu yang kamu lakukan, kenapa kamu berrepot-repot menumbuhkan sayap pada anakmu? Sayap-sayap menurut saya adalah sebuah upaya untuk membuat anak-anak bisa terbang jauh, dan sekaligus juga mengingatkan pada orang tua untuk bertanggung jawab bahwa hey, kamu yang membuat sayap-sayap itu tumbuh, membuat sayap-sayap itu kuat. Ketika saatnya untuk terbang, biarkanlah mereka terbang mencapai apa yang mereka inginkan. Aduh, nggak tahu. Belum berani, belum. Tentu saja kami berharap, sangat berharap bisa membuat lagi. Tapi apakah itu tahun depan atau 2 tahun sekali, belum tahu. Karena membuat Pacar Merah kecil, rasanya energinya dan segala hal yang perlu diperhatikan tuh lebih banyak dibandingkan untuk yang Pacar Merah umum ya, untuk orang dewasa gitu. Contohnya kayak misalnya ya, meja aja, urusan meja aja kami buat sendiri, kami buat ulang gitu. Terus kemudian kegiatan-kegiatannya itu ternyata banyak. Kenapa bisa jadi banyak? Karena kami ingin berbagai macam kebutuhan anak-anak itu terpenuhi. Misalnya anak-anak umur 5 tahun, pasti akan berbeda kelasnya dengan anak-anak umur 11 tahun misalnya. Terus kemudian ibu-ibu yang datang dengan anak umur 5 tahun ternyata juga membawa anak umur 1,5 tahun datang setengah. Nah ini kan juga harus diberi perhatian juga ya kan. Nah kemudian juga mainan gitu misalnya. Kalau buat untuk Pacar Merah orang dewasa, kami nggak perlu memikirkan pojok playground, pojok daycare. Sudahlah, bisalah, kalian bosan, kalian keluar, mau merokok di sebelah sana bisa, mau ketemu teman, tinggal mau mojok sendiri bisa. Tapi ini ketika kita bicara dengan anak-anak, ada titik yang dia merasa bosan gitu, atau ibunya kepengen melihat buku tapi anaknya mau istirahat, berarti perlu daycare, berarti ada satu pojok disisihkan gitu. Jadi ada anak-anak yang bosan gitu, nggak mau lari-lari, cuma pengen menggambar. Harus ada tempat menggambar. Buat orang dewasa kan, kamu mau gambar, ya usaha sendirilah ya gitu. Tapi kalau buat anak-anak, tiba-tiba banyak. Belum nanti misalnya, nanti hari Minggu pagi ada kelas yoga untuk teman-teman kecil yang berkebutuhan khusus. Nah, kami juga ingin teman-teman itu mendapat perhatian juga, punya kesibukan, punya keasikan juga. Besar. Besar. Jadi kami sampai menerbitkan sebuah buku yang khusus penulisnya adalah 10 orang anak-anak. Kami dapat dari sayembara menulis cerita anak oleh anak berusia 9 sampai 13 tahun. Dan mereka itu
mengirimkan cerita, lalu jurinya adalah anak-anak, ada 4. Ada 4 juri anak-anak. Saya juri kelima menemani saja. Yang pertama itu ada Lunangnya Peppermoon, lalu ada Saga, seorang anak berumur 4 tahun yang setiap malam diberi dongeng oleh ayah dan ibunya. Jadi kemudian yang satu lagi adalah Ata. Ata itu anak umur 7 tahun. Satu lagi adalah anak remaja namanya Diba. Dia adalah si founder dari Sorowako Writers and Readers Festival. Dia baru umur 15 tahun. Kalau kurasi buku, kami memang punya tim yang terdiri dari ayah muda, ibu muda, ayah dan ibu setengah muda gitu, yang punya anak-anak yang terpapar juga pada banyak buku gitu. Mereka akan menanyakan pada anak-anaknya kira-kira apa aja, dan buku-buku itu kami upayakan untuk ada di sana. Terus kami juga mengundang penerbit-penerbit yang punya buku-buku anak, terutama yang punya cerita-cerita yang khas dan unik gitu, yang rasanya perlu diketahui, dikenal oleh anak-anak. Kami memilih hampir 300 cerpen menjadi 30, dan dari 30 itu mereka yang memilih. Pilihan-pilihan mereka sangat berbeda gitu dan mengejutkan kami gitu, yang dewasa-dewasa ini. Ada hal-hal yang luput dari mata dewasa ini dan mata yang sudah terlalu sering melihat hal-hal lain gitu ya. Jadi ketika mereka menyampaikan pilihannya, oh menarik banget ya gitu. Jadi ada hal-hal yang mereka nggak mau cerita yang sedih banget gitu. Mereka nggak mau cerita yang terlalu gembira juga. Karena mereka bilang, emang ada orang yang hidupnya gembira terus? Kan enggak. Oh ya oke, dicatat. Ada yang kami merasa bahwa ini cerita di mana menariknya ya gitu, 1 detik. Lalu mereka bilang, enggak, buku ini ceritanya harus masuk. Karena kamu nggak melihat plot twist di belakangnya. Permisi, plot twist. Oh iya, ternyata cerita dari depan sampai belakang ini bukan tentang orang, tapi tentang makhluk lain gitu, makhluk binatang yang ya ampun. Jadi dari tadi ini ceritanya tentang seekor kutu apa kucing gitu saat itu ya. Jadi ya mereka luar biasa banget. Lalu ketika kami bekerja sama dengan ilustrator, mereka juga lihat karya-karya ilustrator ini. Iya boleh, ini enggak, ini iya. Lalu setiap cerita diberi gambar, dan gambar-gambar itu, nah ketika cerita-cerita ini sudah dikumpulkan sebanyak 10 anak, kami juga berdiskusi dengan penulis-penulisnya. Jadi kami ngobrol, kalimat ini maksud kamu ini bukan? Kalau bukan apa? Kalau iya oke. Jadi mengeditnya itu kami duduk berdampingan dengan penulisnya. Dan itu pelajaran juga ya kan buat kami, karena oh maksudnya begitu. Oke, kalau begitu, kalau kami buat seperti ini boleh? Boleh. Atau mereka tiba-tiba kayaknya aku ganti aja depannya, intronya kamu nggak mau ini deh. Oh oke, boleh. Jadi gambar-gambar juga berdasarkan persetujuan mereka. Jadi ini adalah pengalaman baru banget buat kami semua menerbitkan buku judulnya Sayap-Sayap. Di dalamnya ada karya Pak Joko Lelono, dan saya juga membuat 2 cerpen, kami masing-masing 2 cerpen, selebihnya anak-anak. Kayaknya sudah lama ya kami tidak bermain dengan imajinasi, sudah lama kami tidak punya spontanitas, tidak punya semangat dan punya kesempatan bersenang-senang gitu. Ya, Pacar Merah Kecil membuat kami mengalami itu, sangat menyenangkan. Terus juga tahun ini ada nominasi 20 buku cerita anak bergambar terbaik oleh Tacita. Nah, mereka itu buku-bukunya juga ada di sini, dan 1 menjadi pemenang, Ayahku Seorang Nelayan, itu juga ada di sini. Kalau yang lain-lainnya kami memang mengundang penerbit-penerbit yang merasa bahwa bukunya ini perlu dibaca oleh anak-anak. Anak-anak juga melakukan kurasi. Jadi kami punya pembaca-pembaca kecil yang melakukan kurasi. Jadi seperti Di Buto Memakan Rembulan, itu adalah buku yang diusulkan oleh salah satu juri anak kami, Lunang dari Peppermoon. Dia bilang buku ini bagus sekali buat anak-anak. Anak-anak harus baca ini, karena ini bilang kalau menceritakan kalau Buto itu tidak jahat dan dia tidak makan rembulan. Jadi oke, gitu. Kami banyak sekali mendengar dari anak-anak, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak untuk itu.
Orang suka bilang, oh anak-anak belajar ya dari orang dewasa. Enggak, sama sekali enggak. Untuk pacar merah kecil, kami yang belajar dari mereka.